Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat pisang ijo. Karena sekarang kan lagi rame ya pisang ijo. Jajanan tradisional khas Sulawesi Selatan ini bahan-bahannya sebenarnya simple dan mudah dicari. Kalau bikin sendiri juga lebih hemat dan lebih puas. Asli ini enak banget. Yang belum pernah cobain makan pisang ijo wajib coba. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita kukus dulu pisangnya. Kita gunakan pisang raja yang udah matang, tapi sebaiknya jangan terlalu kematangan ya, biar nanti hasilnya nggak terlalu lembek. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama sekitar 7 menit. Setelah dikukus, selanjutnya kita angkat terlebih dahulu dan biarkan suhunya turun. Selanjutnya kita akan membuat kulit untuk pisang ijonya. Untuk rasa pandannya aku menggunakan daun pandan asli. Di sini aku menggunakan 8 lembar daun pandan yang udah dipotong-potong. Agar warna hijaunya kuat, teman-teman bisa tambahkan daun suji. Tapi karena aku nggak menemukan daun suji, jadinya nanti kalau kurang hijau akan aku tambahkan pewarna makanan sedikit. Ini aku nggak tambahkan lagi daun pandannya karena khawatir nanti hasilnya pahit dan terlalu bau daun ya. Selanjutnya ini akan kita haluskan menggunakan blender. Tambahkan 500 ml air dan proses sampai halus menjadi jus pandan. Nah, kalau udah benar-benar halus, kira-kira kayak gini udah cukup. Selanjutnya, saring terlebih dahulu, pisahkan ampasnya. Di sini kita udah mendapatkan larutan pandan. Tambahkan air sampai larutan pandan ini menjadi sebanyak 650 ml. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, sisihkan sebentar. Siapkan wadah, masukkan 160 gram tepung beras. Tambahkan 135 gram tepung terigu. Dan tambahkan 65 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Tambahkan 65 gram gula pasir dan tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk semua bahan kering ini sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tuangkan 150 ml santan kental. Ini aku pakai santan kental dari kelapa ya, bukan santan instan. Kemudian lanjut kita tuangkan larutan jus pandan yang udah kita siapkan tadi. Aduk sampai tercampur rata menggunakan whisk. Pastikan benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Nah, kira-kira ini udah rata. Karena aku rasa warnanya kurang hijau, jadi aku tambahkan sedikit pewarna makanan hijau. Nanti kalau sekiranya kurang akan aku tambahkan lagi. Selanjutnya siapkan loyang atau wadah tahan panas. Olesi minyak di permukaan wadah atau loyang. Setelah itu kita tuangkan adonan yang udah kita buat tadi. Jangan lupa sebelum dituangkan diaduk-aduk terlebih dahulu ya. Dan ini boleh disaring kalau mau. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 25-30 menit atau sampai matang. Nah, setelah adonan matang, lanjut kita angkat. Kalau seandainya ada air di permukaannya, boleh teman-teman buang terlebih dahulu ya airnya. Selanjutnya kita akan aduk-aduk adonannya sampai tercampur rata. Teman-teman bisa aduk-aduk menggunakan spatula atau centong nasi dengan cara seperti ini. Tapi hati-hati, ini panas banget. Supaya lebih praktis, teman-teman bisa pindahkan ke mixer. Sebelum lanjut mixer, aku tambahkan sedikit lagi pewarna makanan hijau. Karena aku rasa masih kurang, sedikit lagi. Dan kemudian aduk-aduk menggunakan kepala mixer yang spiral seperti ini. Ini lebih mudah ya teman-teman, jadinya hemat tenaga juga. Apalagi kalau teman-teman udah produksi skala besar untuk jualan. Menggunakan mixer seperti ini akan sangat membantu. Kalau udah halus adonannya, udah benar-benar merata kayak gini, ini bisa kita angkat dan pindahkan ke wadah.
Biarkan suhunya turun terlebih dahulu ya teman-teman, minimal hangat-hangat kuku. Sekarang kita akan membuat fla santan atau bubur sumsum. Ini gampang banget. Masukkan 75 gram gula pasir. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 120 gram tepung beras. Tuangkan 200 ml santan kental. Ini aku pakai santan kental dari kelapa ya, bukan santan instan. Kalau pakai santan instan tentunya takarannya berbeda. Tambahkan 1200 ml atau 1,2 liter air. Dan aduk hingga tercampur rata. Aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, beri 2-3 lembar daun pandan yang udah diikat kayak gini. Masak di atas kompor menggunakan api sedang. Ini kita masak sambil sering diaduk-aduk hingga mendidih. Begitu sudah mulai panas, di sini kita harus terus mengaduk hingga mengental dan meletup-letup. Nah, kalau udah mengental dan meletup-letup seperti ini udah creamy, udah cukup ya. Angkat dan tiriskan. Nanti kalau udah dingin diaduk-aduk dulu sebelum digunakan. Kita kembali ke pisang yang udah dikukus. Kupas kulit pisang dan lakukan sampai selesai. Untuk adonan kulit udah aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sebelum kita membungkus pisang, gunakan sarung tangan plastik, siapkan rolling pin atau alat untuk menggilas lainnya, dan scraper atau solet untuk memotong dan memindahkan adonan. Siapkan sedikit minyak goreng, dan siapkan plastik juga untuk menggulung pisangnya nanti. Olesi sarung tangan dan plastik dengan sedikit minyak. Kemudian ambil secukupnya adonan. Kita uleni sebentar supaya adonannya halus. Kemudian letakkan ke atas plastik. Tutup plastiknya. Dan tekan-tekan seperti ini. Lanjut gilas ringan menggunakan rolling pin. Jangan terlalu ditekan ya. Ratakan sampai ketebalannya cukup. Sampai kira-kira kayak gini. Lanjut masukkan pisang kukus yang udah kita kupas. Letakkan pisang dan gulung perlahan tapi pasti. Mungkin awal-awal bakalan sulit tapi nanti lama-lama terbiasa kok. Sambil dipadat-padatkan. Nah, kalau masih ada sisanya, ini kita potong pakai scraper seperti ini. Untuk bagian yang ada potongannya bisa kita cubit-cubit untuk meratakan adonannya. Seperti ini ya. Ini opsional aja. Kalau memang dirasa nggak terlalu kelihatan juga nggak masalah. Kemudian dicubit ujungnya dan bentuk mirip kayak buah pisang. Tapi kalau seandainya nggak mirip juga nggak apa-apa ya teman-teman. Apalagi kalau buat konsumsi pribadi aja nggak masalah. Tapi kalau untuk dijual ini bisa menambah nilai jual. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kita angkat menggunakan scraper. Susun di wadah. Di sini aku langsung susun di panci kukusan. Tatakan kukusannya ini udah aku alasi daun dan diolesi minyak goreng. Susun dan beri jarak yang cukup. Lakukan sampai selesai. Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Ini kita kukus sambil diganjal tutupnya supaya terbuka sedikit seperti ini. Kukus menggunakan api sedang agak kecil selama 15 menit. Hal ini kita lakukan supaya adonannya nggak terlalu mengembang sehingga hasilnya tetap padat dan kokoh. Nah, ini setelah dikukus dan udah matang, seperti ini ya teman-teman, mulus banget hasilnya. Karena ini udah malam, jadi untuk hasil akhir video ini aku take keesokan harinya. Oh iya, jangan kelupaan satu bahan ini, yaitu sirup pisang Ambon merek DHT. Jadi pisang ijo aslinya pakai sirup ini ya, jangan pakai sirup lainnya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tetap enak. Misalnya pakai sirup koko pandan, tapi aroma khasnya itu jadi berbeda. Nah teman-teman, ini keesokan harinya, udah sekitar 12 jam setelah dibuat. Ini tanpa aku masukkan ke dalam kulkas. Dan hasilnya itu masih sangat bagus kondisinya.
Sajikan bersama fla santan, sirup pisang Ambon DHT, dan kental manis secukupnya. Dan untuk cara makannya, jangan langsung dicocol-cocol atau diangkat pakai tangan ya. Caranya, potong-potong terlebih dahulu, terserah aja potongannya kayak gimana. Nah, teksturnya itu kenyal-kenyal, lembut kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya pisang hijau itu ada yang tipenya lembut aja dan ada yang kenyal lembut kayak gini. Nanti kapan-kapan kita bikin juga yang versi lainnya yang full pakai tepung beras. Setelah dipotong-potong, baru kita pindahkan ke wadah, piring atau mangkuk kecil. Tambahkan secukupnya bubur sumsum sesuai selera. Dan tambahkan kental manis secukupnya. Tuangkan sirup DHT. Ini dimakan kayak gini aja udah bisa, tapi makin mantap lagi kalau ditambahin es batu. Udah deh, tinggal kita nikmatin aja. Dan ini dia es pisang hijau yang cara bikinnya itu seru. Kalau udah terbiasa bakalan lebih mudah ya, aku juga masih belajar. Ini cocok banget buat jualan karena rasanya enak banget. Kulitnya yang berasa pandannya, kenyal, lembut, gurih, isian pisangnya manis. Pisangnya padat dan gak benyek ya, tapi dia manis. Kemudian padu padan dari bubur sumsum, sirup DHT, dan kental manis itu cocok banget. Kalian gak akan menyesal bikin ini. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.